Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Namaku Rani. Aku masih ingat pengalaman horor yang pernah menimpaku 10 tahun yang lalu. Saat aku masih sekolah SMA. Jadi, SMA tempatku bersekolah kala itu menerapkan sistem asrama. Sebagai seorang anak kelas 3, aku sering bergadang karena ada banyak yang harus aku selesaikan. Nah, pengalaman begadang inilah yang kemudian membuatku trauma seumur hidupku. Di kelas 3 SMA ini, aku disibukkan oleh persiapan ujian. Makanya, akhir-akhir ini kegiatanku padat sekali. Aku sekolah di pondok pesantren, yang mana itu adalah sekolah berbasis agama, yang tinggalnya di asrama. Jadi, setelah sekolah, aku nggak pulang ke rumah, melainkan pulang ke asrama. Gedung sekolah dan gedung asramaku itu dekat, masih dalam satu kawasan. Bahkan hanya butuh waktu 5 menit jalan kaki saja dari asrama ke gedung sekolah. Sebenarnya sekolahku itu gak jauh berbeda dengan SMA umum lainnya. Hanya saja di luar sekolah, kegiatanku jauh lebih padat. Itu karena di asrama, aku juga banyak melakukan kegiatan. Sepulang sekolah jam 2 siang, aku pulang ke asrama dengan teman-temanku. Asramaku ini besar dan bertingkat 2. Bentuk bangunannya kotak, dan di tengah-tengahnya adalah ruang terbuka yang diisi oleh tanaman hias, dan sekelilingnya dipenuhi dengan kamar-kamar. Kamar yang aku tempati itu bernomor 15 dan ada di lantai 2 dekat tangga. Setiap kenaikan kelas, kami semua diharuskan untuk pindah kamar, dan aku mendapat kamar nomor 15. Kamar yang kata anak-anak tuh seram. Soalnya posisi kamar ini paling pojok dan menyendiri. Di kamar nomor 15 ini ada 7 tempat tidur bertingkat. Sisi kiri dan kanan ada 3 kasur yang berbaris memanjang vertikal. Lalu di tengah-tengah ada 1 kasur memanjang horizontal. Jadi kalau dilihat dari pintu masuk yang ada di tengah, posisi ke-7 kasur ini berbentuk N, dan sekelilingnya adalah lemari. Beberapa temanku sempat menolak untuk pindah ke kamar ini. Namun, karena sudah diatur oleh pengawas asrama, jadi ya mereka hanya bisa menurut. Sebenarnya aku sempat gak ngerti sama mereka yang takut dengan kamar ini. Mereka menganggap cerita-cerita horor di kamar ini terlalu serius
cerita horor kamar 15 yang sudah turun-temurun dari dulu. Jadi dulu di tahun 2000-an tuh ada salah satu penghuni kamar ini yang meninggal gantung diri. Karena kejadian itu, kamar 15 dijadikan gudang selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya dijadikan kamar kembali sekitar 3 tahun belakangan. Cerita itu sudah lama sekali dan sampai sekarang aku belum pernah tuh dengar ada satupun anak-anak yang diganggu, termasuk anak-anak tahun kemarin yang tidur di sini. Mereka nggak kenapa-napa tuh. Ya, jadi bagiku sih aman-aman aja. Ngomongin cerita seram, sebenarnya bukan di kamar 15 aja. Di kamar mandi juga banyak tuh. Ya, tapi alhamdulillahnya sih aku nggak pernah ngalamin secara langsung. Ya, semoga aja nggak akan pernah kejadian. Sesampainya di kamar, aku melihat teman-temanku sudah ada yang tidur siang, ada juga yang ngobrol, dan sebagian lagi masih ada yang di luar. Kasurku ada di atas, dekat pintu masuk dan jendela. Dari tempat tidur, aku bisa tahu siapa aja yang lewat di depan kamar dan yang akan naik turun tangga. Aku lalu menuju lemariku dan menaruh tasku di dalamnya. Setelah itu, aku pun menuju kasur, menaiki tangga, hingga sampai di atas. Rasanya, aku benar-benar ingin merebahkan badan sebentar. Mut, nanti bangunin aku ya kalau udah jam 4 sore. Aku mau tidur sebentar, ucapku pada Mutia, teman sebelah kasurku. Mutia hanya merespon dengan mengangguk. Aku pun akhirnya tertidur. Aku langsung terbangun duduk dengan cepat. Kepalaku tiba-tiba terasa sakit gara-gara bangun dengan keadaan mendadak seperti ini. Sambil memegang kepala, aku melihat ke jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Hah, aduh Muti, kenapa gak bangunin aku sih? Ya ampun, itu suara apaan lagi? Melalui pandangan yang samar-samar ini, aku mencari sumber suara itu. Dan tak disadari ternyata aku sudah ditinggal sendirian di kamar ini. Hah, aduh, yang lain pasti udah pada ke musola nih. Karena memang setiap jam 5 sore, anak-anak harus pergi ke musola. Aku lalu mengarahkan mataku ke sumber suara tadi. Lalu, aku mendapati ada satu lemari yang pintunya terbuka. Aku kemudian turun dari kasur dan mendekat ke lemari itu untuk memastikan lebih jelas apakah suara itu muncul dari situ atau bukan. Dan ketika aku tepat berada di depan lemari itu, pintu lemarinya tiba-tiba terbanting dengan sendirinya. Hah? Kok bisa sih? Badanku merinding hebat. Aku melihat pintu itu ditutup secara paksa, yang padahal sekarang kan gak ada angin sama sekali. Ya Allah, aku mendadak jadi parno hebat. Ada apa, Ran? Tiba-tiba aku mendengar ada suara yang memanggilku entah dari mana. Hah? Suara siapa itu? Aku lalu mencari-cari sumber suara dan ternyata itu adalah suara Devi.
Ia duduk di kasurnya sembari memakai mukena putih. Ya Allah, Dev, kamu ngagetin aja. Kok kamu gak ke musola sih? Devi mengabaikan pertanyaanku. Malah, ia berdiri, lalu berjalan menuju kaca panjang yang terletak di sebelah pintu. Dev, bareng ya ke musolanya. Aku mau ambil alat sholat dan Al-Quran dulu, ucapku sembari mengambil barang-barang di lemari. Setelah selesai mengambil barang, aku pun jalan menuju pintu. Ayo Dev, jangan kebanyakan ngaca, orang kita mau ke musola doang, ucapku padanya. Devi melihatku dengan terdiam. Yang akhirnya kami pun jalan keluar menuju musola. Tapi di tengah jalan kami berpisah lantaran Devi ingin pergi ke kamar mandi dulu. Singkat cerita, setelah melakukan semua rangkaian kegiatan malam, akhirnya di jam 10 malam kami semua pun diharuskan untuk kembali ke kamar dan tidur. Namun aku dan beberapa temanku tidak tidur. Kami belajar bareng di tengah-tengah kamar. Hingga tak terasa sudah pukul 11:30 malam, satu persatu temanku sudah tidur. Dan tinggallah aku seorang diri yang masih sibuk mengerjakan tugas. Tiba-tiba aku mendengar ada suara wanita tertawa yang entah itu di mana. Aduh, seketika tubuhku merinding. Aku langsung melihat-lihat ke sekitar. Ada apa, Ran? Tanya seseorang. Loh, Dev, belum tidur? Kamu dengar ada suara ketawa gak sih tadi? Tanyaku padanya. Ia sedang duduk di kasurnya yang ada di paling pojok bagian kiri. Devi menggeleng tidak tahu. Aku lantas kembali fokus ke bukuku. Tapi pikiranku terus mengarah ke suara tadi. Tengkuk leherku terasa sangat dingin. Suara ketawa itu benar-benar terdengar jelas di telingaku. Aku jadi merasa semakin takut. Hingga kemudian aku memaksakan diri untuk cepat-cepat membereskan buku dan pergi ke lemari. Dev, kamu ngapain sih pakai mukena malam-malam gini? Tanyaku padanya. Devi terlihat berdiri di depan cermin sambil memakai mukena putihnya. Pertanyaanku kembali tak direspon oleh dia. Aduh, Devi, kok aneh ya? Tapi ya udahlah, bodo amat. Aku udah ngantuk. Aku pun berjalan menuju kasur, yang mana harus melewati Devi yang sedang ngaca. Aku pun jalan dan terus berjalan menuju kasur. Hingga di belakang Devi, aku sempat melihat sekilas ke kaca. Kok tiba-tiba tubuhku merinding hebat. Kakiku mendadak kaku tak bisa digerakkan. Aku terdiam di depan kasur melihat Devi. Ada apa, Ran? Tanya Devi melihatku. Jantungku berdegup cepat. Merasa ada yang gak beres, aku kembali menuju kaca. Dan saat dilihat, di dalam cermin itu hanya ada aku seorang diri. Pantulan cermin dari Devi tidak ada sama sekali. Padahal dia berdiri tepat di depan kaca. Devi kemudian melihat ke arahku dan wajahnya nampak amat pucat dan ia tersenyum padaku. Jantungku berdegup cepat hingga nafasku sesak. Ya Allah, aku benar-benar ketakutan. Aku lantas menjatuhkan badanku dan berteriak sekencang mungkin.
kenapa?" Ketika aku membuka mata, tak terasa air mataku mengalir deras. Di depanku sudah ada Mutia dan aku langsung memeluknya dengan ketakutan. Badanku masih bergetar hebat. Mutia lalu menenangkanku dan memapahkanku ke kasur. Karena aku masih dalam kondisi ketakutan, aku meminta Mutia untuk tidur bareng di kasurnya. Mutia hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Ia memperbolehkanku untuk tidur bersamanya. Keesokan paginya, aku terbangun jam 5 subuh. Dan saat aku bangun, Mutia sudah tidak ada di sebelahku. Mungkin dia sedang sholat subuh di musola kali ya. Lalu salah seorang temanku tiba-tiba bertanya, "Ran, ngapain kamu tidur di kasurnya Mutia?" tanyanya. Aku lalu menjelaskan pada mereka alasanku tidur bareng dengan Mutia. Mendengar penjelasanku, mereka tercengang. "Hah? Maksudnya, Ran?" Ia bertanya, seakan perkataanku sulit dimengerti oleh mereka. Aku pun lalu menjelaskan ke mereka kembali. Kali ini, wajah temanku nampak lebih serius dari sebelumnya. Ia buru-buru mendekatiku. Sambil berbisik, ia bilang, "Ran, Mutia kan pulang ke rumahnya dari kemarin siang. Sampai sekarang dia belum balik, Ran. Kamu tidur sama siapa?" Aku benar-benar kaget saat aku lihat ke kasur yang aku tiduri ini. Benar saja, kasurnya tidak dialaskan spray, yang mana menunjukkan kalau dia emang pulang. Padahal aku ingat sekali kalau aku tidur di samping Mutia. Bahkan kasurnya juga dikasih spray kok. Ya Allah, kepalaku sangat sakit. "Kamu serius? Berarti yang gak ada di kamar ini cuma Mutia aja ya?" tanya aku penasaran. Namun temanku menggeleng. Ia pun menambahkan, "Dari kemarin tuh yang gak ada Mutia dan Devi. Mereka berdua pulang ke rumahnya, Ran." Ya Allah, aku benar-benar tak menyangka kalau ternyata kemarin itu aku dijahili oleh penghuni di sini. Dimulai dari kelakuan Devi yang sangat aneh, hingga Mutia yang ternyata mereka berdua adalah sosok hantu. Dari situ, aku kapok banget untuk tidur begadang lagi. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.